Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Abdi Sukmawan, bertugas di UPT SMP Negeri 1 Tapung Hilir, merupakan calon guru penggerak angkatan ke-11 dari Kabupaten Kampar. Pada kesempatan ini, izinkan saya melakukan aksi nyata terkait tentang modul 1.4 tentang budaya positif. Pada kesempatan ini saya melakukan diseminasi tentang konsep-konsep utama yang terdapat di dalamnya, bersama dengan inspirasi UPT SMP Negeri 1 Tapung Hilir Community merupakan komunitas belajar di PMM. Saya melaksanakannya pada tanggal 24 Agustus tahun 2024 bertempat di Laboratorium Komputer UPT SMP Negeri 1 Tapung Hilir bersama dengan Dewan Guru dan staf karyawan tata usaha. Pada kegiatan pendidikan guru penggerak ini, saya dibimbing oleh fasilitator yaitu Ibu Ria Ratna Dewi dan pengajar praktik yang dibimbing oleh Ibu Elida Mane. Baiklah, selamat menyaksikan. Kegiatan kita yang pertama yaitu kata sambutan yang akan
akan disampaikan oleh kepala sekolah atau yang mewakili kepada Bapak Suherman, kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Diseminasi budaya positif yang mana kegiatan ini sudah menjadi acara atau kegiatan program kita. Mudah-mudahan apa-apa yang dipaparkan oleh Pak Agus Sumarwan nanti itu bisa menyamakan di sekolah kita. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah berkesempatan hadir untuk mengikuti kegiatan atau acara ini. Bisa saya sampaikan terlebih dari kurang saya mohon maaf, saya wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kita masuki kepada acara inti, yaitu penyampaian topik atau materi diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Abdi Sukma. Kepada Bapak Abdi kami persilakan. Terima kasih kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang, dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya pada pagi menjelang siang ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat selamat hingga dapat mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang diselenggarakan oleh komunitas belajar, yaitu Inspirasi UPT SMP Negeri 1 Kampung Hilir Community. Mudah-mudahan kegiatan kita ini berjalan dengan lancar tanpa ada halangan, hambatan, rintangan apapun. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada uswah kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat dan keluarganya. Bapak Ibu Guru hebat yang sangat saya hormati, pada kesempatan pagi ini kami akan menyampaikan tentang diseminasi budaya positif. Kegiatan kita pada pagi hari ini, selain saya memaparkan beberapa konsep-konsep ini, nanti kita akan berdiskusi seperti apa dan bagaimana kita terapkan terkait konsep-konsep yang ini nanti di sekolah kita ke depannya. Kenapa? Konsep budaya positif ini adalah penggunaan konsep yang memang itu diterapkan untuk pada masa-masa sekarang ini, yaitu pada masa industri 4.0. Jadi harapannya informasi-informasi ini bisa bermanfaat buat kita semua. Tetapi di sini kita bisa berdiskusi karena kita harus menyesuaikan dengan kondisi dan situasi di sekolah kita. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai. Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita akan menciptakan suatu budaya positif seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya, yaitu di kelas. Tentunya wali kelas ketika baru masuk kepada siswanya atau guru-guru mapel juga boleh ya, itu kita membuat peraturan kelas atau yang sering kita sebut dengan kesepakatan kelas. Jadi nanti mulai saat ini dan seterusnya, setiap kali kita masuk
anak-anak kita di kelas harus sudah ada kesepakatan kelas. Setelah ada kesepakatan, maka nanti kita akan buat keyakinan. Kenapa? Keyakinan itu didasarkan pada kesepakatan yang telah kita sepakati bersama dengan anak-anak. Nanti kita akan jelaskan pada poin berikutnya. Setelah tercipta keyakinan kelas, maka akan muncullah lingkungan yang positif pada kelas tersebut. Setelah setiap kelas itu, Bapak Ibu, setiap kelas sudah tercipta lingkungan positif, maka pada sekolah kita akan terbiasa dan terbentuklah budaya yang positif. Oke, next. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah sebuah konsep yang mengacu pada pola perilaku, nilai, norma, dan sikap yang mendukung pertumbuhan, perkembangan, dan kesejahteraan seseorang atau kelompok. Jadi, untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah kita. Maka pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa materi dan kita berdiskusi dengan mereview, melihat, dan meninjau ulang seperti apa bentuk disiplin yang sudah kita laksanakan di sekolah kita selama ini. Baik, next. Bapak Ibu sekalian, pada pagi menjelang siang ini ada beberapa konsep inti yang akan kita pelajari, yang akan kita diskusikan. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua ada disiplin positif. Yang ketiga ada teori motivasi perilaku manusia. Yang keempat ada keyakinan kelas. Berikutnya ada hubungan dan penghargaan. Berikutnya kebutuhan dasar manusia. Ada juga posisi kontrol guru dan segitiga restribusi. Baik, kita mulai yang pertama. Next. Perubahan paradigma belajar. Seperti apa perubahannya? Next. Baik Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru yaitu pembelajaran yang merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tentunya Bapak Ibu sekalian sudah mengetahui seperti apa nilai-nilai yang terkandung pada profil pelajar Pancasila. Di situ ada mandiri, ada berdasar kritis, ada kreatif, ada bergotong royong, ada kebinekaan global, dan beriman, bertakwa, bertuhan yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Itu merupakan, nanti ini akan kita kaitkan dengan konsep-konsep inti yang akan kita bahas ke depan. Next. Bapak sekalian, ada stimulus respon dan ada teori kontrol. Ini yang perlu kita ubah paradigmanya, Bu. Yang perlu kita ubah yang pertama, kalau dia yang kita laksanakan selama ini, Bu, ya kan? Kalau kita menggunakan stimulus respon, itu biasanya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi selama ini, ketika ada anak bermasalah atau kita mengajar di kelas, itu biasanya kalau yang seperti ini mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, itu sifatnya adalah teacher center. Jadi pusatnya di guru. Semua perkataan, semua perbuatan, dan semua penyampaian itu harus bisa sama dengan apa yang kita harapkan anak-anak kita nanti. Seperti apa yang saya sampaikan. Itu namanya teacher center. Berikutnya, perilaku buruk itu dilihat suatu kesalahan. Jadi anak ini banyak macam polanya. Mungkin menurut kita buruk, tetapi itu belum tentu buruk. Nanti kita akan lihat seperti apa konsepnya. Berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Jadi kita ini bisa dikontrol. Kita nggak merdeka.
kita harus mengikuti aturan-aturan yang ada. Sama juga dengan anak. Anak itu harus kita kontrol. Tidak boleh dia melewati atau melawan dari apa yang kita arahkan. Mungkin selama ini itu masih sifatnya tradisional ya, Bapak Ibu sekalian. Baru pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Kalau kita memaksakan sesuatu atau membunuh sesuatu, itu merupakan suatu proses yang gagal. Kalau sekarang kita terapkan untuk pemberian nikah. Berikutnya, model berpikir itu masih menang kalah. Kalau kita menyelesaikan masalah selama ini, ya anak-anak bermasalah, misalnya berantem dan segala macamnya, maka konsep yang selamanya terapkan adalah yang satu ini menang, kita menangkan. Oh ini salah nih kamu, ini kita jas. Yang satu ini menang dan nangis kan, kita menangkan dia, yang ini kita kalahkan. Maka itu juga akan kita rubah bagaimana caranya. Sedangkan pada teori kontrol pilihan, jadi kita harus bisa berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita mulai bisa bertoleransi, kita lebih banyak memberikan anak-anak kita untuk bisa menyampaikan sesuai dengan potensi yang dia miliki. Kita berikan kebebasan yang serebel-rebelnya untuk anak-anak kita. Berikutnya, semua perilaku pasti memiliki tujuan. Anak mau buat apapun, Bapak Ibu sekalian, pasti dia punya tujuan karena setiap anak berbeda. Dia punya potensi itu berbeda-beda. Nggak mungkin kita harus samakan. Kamu harus bisa ini, harus bisa seperti ini, tidak boleh tidak. Maka untuk itu nanti semua perilaku anak itu pasti mempunyai tujuan. Tinggal kita bagaimana mengarahkannya. Berikutnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi anak itu kita arahkan keyakinannya bagaimana dia bisa mengontrol dirinya sendiri. Nggak perlu harus kita kontrol dia. Kalau selama ini kan kita mengontrol dia, harus seperti ini, ya, sama tidak, ya Pak. Kau ke sana, harus begini. Itulah harapannya. Berikutnya kita bisa berkolaborasi, menciptakan klien-klien baru dan model berpikirnya menang-menang. Jadi nanti kita ketika ada masalah, kenapa bisa disebut menang-menang? Menang-menang itu gini, ada masalah, ada dua orang anak bermasalah misalkan, ya kan? Kita tidak bisa membuat satu ini merasa diuntungkan, yang satu dirugikan. Tapi kita mencari win-win. Win-win itu menang-menang ya, solution. Jadi anak ini ketika dia berbuat salah, dia tidak merasa terzolimi sekali, karena mungkin dia punya alasan kenapa dia berbuat seperti itu. Sedangkan hati ini dia juga melindungi hak-hak dia itu. Kita menangkan kedua-duanya. Nanti bagaimana caranya? Kita akan biarkan sebagai teknik dan cara restitusi. Itu yang kita akan bahas. Next. Ini Bapak Ibu, kita lihatkan ilustrasinya. Pada kondisi ini, ilusi ini guru bisa mengontrol murid. Artinya murid itu harus ikut dengan apa yang kita sampaikan. Kita yang mengontrol dia. Lihat gambar-gambar ini. Baru bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ada juga kita harus membuat rasa bersalah sebagai penguatan karakter. Jadi kita akan pilih selama ini. Kita menganggap kita membuat anak ini mengakui kesalahannya sampai kita bikin nangis dia, itu tentunya menurut kita ada baik penguatan karakter, tapi itu belum tentu bisa membuat anak kita ini dalam jangka panjang merubah sikap dan perilaku anak kita. Bila ada orang dewasa berusaha memaksa kepada yang lebih muda dari dia, kan ini kan paradigma lama. Karena kita lebih dewasa, kita lebih tua, kita bisa ngatur. Kita bisa ngatur yang lebih muda dari kita. Ini kita akan berubah bagaimana paradigma seperti ini. Next. Oke, kita masuk kepada disiplin positif. Dalam budaya kita, Bapak Ibu, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dapat seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi selama ini kita itu beranggapan kalau disiplin itu harus patuh gitu. Kamu harus seperti ini, itu namanya disiplin. Kalau nggak patuh nggak disiplin. Bahkan sebagian besar dari kita beranggapan bahwa disiplin ini memang tidak menyamankan karena ada paksaan.
membuat kita tidak merdeka dalam berbuat sesuatu di lingkungan kita. Next. Oke, mitra teori disiplin adalah pendekatan disiplinan yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Lalu disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan dan penghargaan. Jadi kalau kita mendisiplinkan, kita tidak boleh mengiming-imingkan anak dengan penghargaan, dengan imbalan, apalagi dengan ancaman dan hukuman. Itu konsep daripada disiplin positif. Seperti apa? Nanti kita akan diskusikan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku keagamaan. Jadi kita akan bahas seperti apa itu motivasi intrinsik dan bagaimana motivasi ekstrinsik. Baik, next. Bapak Ibu, jadi kita diskusikan nanti ya. Lalu bagaimana penerapan disiplin positif dengan peraturan sekolah yang ada? Ini kan terkait disiplin Bu ya. Kita punya disiplin yang pertama, pakaian seragam sekolah itu harus ditetapkan. Kalau hari Senin Selasa pakai putih dongger, hari Rabu pramuka. Ini kan ada suatu aturan tata tertib. Bagaimana ini kalau kita kaitkan kepada disiplin positif? Yang kedua, sepatu warna hitam, rambut pria harus rapi dan tidak gondrong, menjaga kebersihan kuku dan lain-lain. Baik Bapak Ibu, kalau kita memandang kondisi seperti ini, kira-kira bagaimana pendapat Bapak Ibu sekalian ketika kita disiplin positif menyerahkan dan memberikan sepenuhnya kebebasan kepada anak untuk bisa dia mengintrospeksi diri sendiri, yang merdeka dalam membuat semua yang dianggap dia itu baik. Bagaimana kalau kita kaitkan dengan pakaian seragam sekolah, rambut gondrong? Sering di video-video ya, ada guru potong rambut muridnya, ya, potong rambut muridnya, diposting lah. Rambut gondrong tidak membuat anak ini menjadi bodoh atau menjadi pintar, gak ada kaitannya dengan tampil dan itu ya. Nah sekarang bagaimana pendapat Bapak Ibu sekalian terkait dengan rambut gondrong dengan seragam? Apakah ini harus kita berhentikan? Apakah ini harus tidak diterapkan? Tapi ini kan penting Bapak Ibu kan. Seperti apa Bapak Ibu sekalian? Dipersilakan. Kuku, rambut, baju seragam. Nah, saya mulai dari baju seragam. Rambut ya. Rambut, kenapa saya lebih suka yang sekolah itu rambut pendek. Kalau panjang, saya rasa tidak rapi. Nah, kalau tidak rapi, tentu kita juga nggak enak mandangnya, Pak. Gimana kita mengajar anak, sebenarnya kita udah nggak enak nengoknya dengan rambut yang tidak rapi. Itu kan ada hubungannya tuh. Ya kuku juga. Ya kuku juga tidak rapi. Kita lihat kuku panjang-panjang, kotor. Kita lihat mengajar duduk di tempatnya. Kita lihat sudah gak enak tuh. Nah kalau baju seragam, saya rasa tuh penting ya supaya jangan nampak perbedaan antara kaya dengan miskin. Itu pendapat dari saya. Terima kasih. Baik, Pak Ibu. Terima kasih kepada Ibu ini. Kira-kira ada lain Bapak Ibu yang bisa menanggapi terkait masalah ini? Baik, sangat bagus sekali. Kalau tadi Bu ini beranggapan bahwa pakaian seragam itu adalah menunjukkan identitas dan tidak membeda-bedakan. Artinya semua itu sama. Mau dia anak orang kaya Ibu ya, mau dia anak orang miskin atau anak siapapun dia menggunakan pakaian dengan uniform yang sama, tidak ada beda-bedakan. Juga terkait dengan rambut gondrong, kalau udah nggak enak kita namanya itu nggak rapi, kurang-kurangan, tentu guru juga tak nyaman ketika dia mengajar anak-anaknya. Seperti apa jawabannya?
Coba kita next. Yang pertama, siswa harus mengenakan seragam karena seragam dapat menyamakan kedudukan, menciptakan rasa kesetaraan di antara anak-anak dari berbagai latar belakang sosial ekonomi. Seragam menghilangkan ekspektasi tentang apa yang harus dikenakan, menumbuhkan rasa kebersamaan yang lebih besar. Jadi kita nggak salah ketika kita menerapkan disiplin positif dengan menggunakan seragam, itu nggak ada masalah. Kenapa? Dia mengandung nilai positif yang sangat luar biasa, dan ini berkenaan dengan pembelajaran diferensiasi dan juga berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Ada kebersamaan, ada kesetaraan. Jadi itu perlu kita kembangkan, dan jangan ragu, jangan pernah takut Bapak Ibu sekalian ketika kita menetapkan ini menjadi peraturan sekolah dan disepakati, ingat Bapak Ibu ya, dan disepakati oleh seluruh warga sekolah. Berikutnya terkait masalah rapi, rambut tidak gondrong bagi pria, tampil bersih, kuku tidak panjang. Itu seperti apa? Kalau kita biarkan anak kita jorok, ya nggak bagus juga kan gitu kan? Apa nilainya? Memiliki nilai bagaimana anak-anak kita nantinya dapat mematuhi dan menghargai semua aturan yang menjadi kesepakatan bersama untuk kepentingan dirinya maupun lingkungannya. Karena dalam kehidupan masyarakat banyak terdapat aturan dan norma yang harus diikuti dan ditaati, sehingga ketika anak kita sudah terbiasa dengan aturan dan mengharuskannya untuk melaksanakannya, maka ketika dia kembali hidup di lingkungannya, diharapkan dia dapat hidup tertib dan mematuhi semua aturan hukum norma yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Jadi Bapak Ibu, jangan pernah ragu kita mendukung anak-anak kita yang tidak rapi, yang kotor, rambut gondrong, nggak apa-apa, sepanjang kita melaksanakannya masih dalam kategori normal yang biasa-biasa saja. Kalau sudah ditetapkan rambut itu harus rapi, tidak boleh gondrong, kita tetapkan, dan dia harus mematuhi aturan sekolah. Kenapa? Ini pembelajaran, Bapak Ibu. Jangan pernah ragu, jangan pernah takut. Ini pembelajaran. Kenapa pembelajaran? Pembelajaran supaya anak kita taat hukum, taat aturan. Jadi kalau kita biarkan dia melanggar aturan di sekolah, kita biarkan dia melanggar hukum di sekolah, nanti ketika dia lepas dari sekolah, karena di sekolah tadi dibina, tadi dididik dia usaha hukum, mungkin nanti ketika dia kembali ke masyarakatnya, ini orang-orang yang sudah melanggar hukum nih. Kenapa? Sudah tidak dibiasakan untuk bisa disiplin terkait masalah hukum. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian. Next. Nah, sekarang kita masuk nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai sejak hidup. Nilai disepakati bersama baik itu lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Contohnya itu adalah sikap dan nilai kebajikan yang ada pada profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, dan seterusnya. Oke, next. Nah, selain nilai-nilai kebajikan pada profil pelajar Pancasila, Ibu, ternyata ada banyak ketentuan-ketentuan yang merupakan nilai-nilai kebajikan yang bisa diterapkan. Ada yang 9 pilar, ada yang dari IBO, Previous Program, tapi nggak perlu kita terlupa. Kenapa? Di sekolah kita sudah menerapkan yang namanya profil pelajar Pancasila. Dengan menerapkan yang beriman, bertakwa pada Tuhan, yang mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kreatif, mudah-mudahan itu sudah mencakup dari semua kebajikan-kebajikan universal yang ada di sekolah kita. Baik, next. Motivasi perilaku manusia. Ini kan saya baca dulu. Ada namanya motivasi intrinsik dan ada motivasi ekstrinsik. Kalau intrinsik itu berasal dari diri anak itu sendiri. Ketika dia melakukan suatu kesalahan, ketika dia melakukan kecerobohan, maka kalau dia intrinsik, ya, dia
mencari solusinya sendiri terhadap apa yang dia kerjakan. Dia harus bisa menyadari tanpa kita mengintervensi seperti apa. Jadi nilai-nilai positifnya itu ada pada motivasi intrinsik, dan motivasi ekstrinsik ini kadang berbeda negatif, tidak positif. Kenapa? Ada dorongan-dorongan dari luar. Walaupun itu penting, walaupun itu perlu ada dorongan dari luar, tetapi yang terpenting adalah bagaimana dirinya bisa menyikapi atas apa yang dia lakukan atau kesalahan apa yang dia perbuat. Baik, next. Biasanya motivasi perilaku manusia itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu berada pada motivasi eksternal, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Orang berbuat itu untuk supaya mendapat imbalan atau penghargaan. Itu dia juga eksternal. Sedangkan untuk menghargai dirinya sendiri itu masuk pada motivasi internal. Baik, kita masuk kepada keyakinan kelas. Bapak Ibu sekalian, ini kita diskusikan keyakinan kelas. Tentu sering berpikir kita sering berpikir untuk apa keyakinan? Toh kita sudah melakukan kesepakatan. Nah, jadi boleh kita minta pendapat dari Bapak Ibu sekalian. Apa pentingnya keyakinan padahal kesepakatan sudah kita buat? Kira-kira ada Bapak Ibu yang berpendapat masalah ini? Makasih, Donika. Kesepakatan kelas atau aturan yang ada di kelas, apabila sudah disepakati tentu harus ada rasa yakin. Anak menangkap yakin dapat melakukan apa yang sudah disepakati. Menurut saya itu keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas itu dari kesepakatan bersama, dan keyakinan kelas itu mereka yakin mereka untuk melakukan apa yang sudah disepakati. Itu menurut saya. Terima kasih Bu Erika. Mungkin ada yang lain, Bapak Ibu? Kita lanjut aja. Next. Di sini kita akan bertanya kepada Bapak Ibu sekalian bahwa kesepakatan itu disusun dan dikembangkan bersama-sama antara guru dan murid. Kesepakatan kelas yang menuntut nilai-nilai positif akan berujung pada keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan murid selama proses pembelajaran. Ya. Nah, bagaimana bentuk keyakinan tersebut? Perhatikan kata-kata yang ada pada keyakinan. Itu yang pertama lebih abstrak daripada peraturan. Yang kedua, sedikit saja biar mudah diingat. Baru berupa pernyataan yang universal, jadi lebih luas dia. Keyakinan ini dapat diterapkan di kelas, bersedia menghidup kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, karena terus berubah ya. Dibuat dalam bentuk kata yang positif. Baru semua orang kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Ya. Nah, Bapak Ibu, tadi kita sudah melihat seperti apa sih kata-kata positif dalam konsep keyakinan kelas. Ini ada dua model. Model yang pertama adalah datang tepat waktu dan mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, lalu berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, baru aktif dalam pembelajaran, kemudian tertib. Yang kedua, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Di antara kedua model ini, menurut Bapak Ibu, mana yang merupakan keyakinan kelas? Yang kiri atau yang kanan? Yang kiri keyakinan. Ada lain Bapak Ibu? Tadi saya sampaikan bahwa keyakinan ini adalah merupakan kesepakatan yang sudah dibuat antara murid dan guru di dalam kelas.
bahasanya itu sifatnya universal dan memiliki nilai-nilai kebajikan. Dan universal dan memiliki nilai-nilai kebajikan dan memiliki kata yang positif. Bisa nggak bedakan kira-kira ada perkataan positif dan negatif? Nah ini Bu, ini contoh kasusnya ya, yang berkaitan dengan keyakinan. Kita lihat satu. Di sini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini kan peraturan nih. Ini kan kelas ya, mengembalikan buku ke tempatnya. Maka nilai kebajikan yang bisa kita kembangkan di situ, nilai kebajikan yang bisa kita kembangkan untuk menjadi suatu keyakinan berapa? Tanggung jawab. Jadi apa? Guru dan siswa bertanggung jawab mengembalikan buku ke tempatnya. Jadi kata-kata tanggung jawab ini itu sifat universal dan mengandung nilai kebajikan. Berikutnya, dilarang mengganggu orang lain. Apa nilai yang kita ambil pada keyakinan? Menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum, menghormati orang lain dan komitmen atau disiplin. Ya Bu ya, komitmen dan disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Berarti apa? Keselamatan dan menghargai orang lain. Baru dilarang menggunakan narkoba. Berarti apa itu? Untuk kesehatan. Bergantian atau bergiliran, artinya menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker untuk kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Itu adalah untuk keselamatan dan keamanan. Saya kira itu untuk keyakinan. Next. Nah sekarang kita masuk ke masalah hubungan keluarga. Bapak Ibu, kita selama ini ketika kita mengajar, ketika anak itu membuat kesalahan, kita biasanya buat hukuman ya. Kita berikan konsekuensi atau hukuman pada anak. Dan terkadang ketika anak ini baik, berprestasi, kita sering memberikan penghargaan, ucapan selamat, apresiasi, ya paten hebat anakku yang paling jago gini-gini. Sering ya. Nah, menurut Bapak Ibu, kegiatan menghukum dan memberi penghargaan ini baik atau tidak untuk diterapkan? Ada yang bisa beri pendapat? Saya sih Pak. Silakan. Kalau untuk anak sekarang hukuman dan penghargaan. Hukuman, kalau saya kurang setuju Pak. Karena hukuman itu kadang bukan Arah Bu Ayu, dia yang melaksanakan hukuman saja. Bisa itu dia lupa. Kalau penghargaan, itu kesannya kita membedakan. Kalau pendapat saya sih, makanya bisa dia salah juga kita harus support, kita memberitahu. Jangan hanya yang benarnya saja kita kasih. Tapi saat dia salah, kita harus memberikan support yang positif. Ya, itu terima kasih. Terima kasih Bu Heni yang telah berkata. Baik, Bapak Ibu, kita next. Baik Bapak Ibu, selama ini kita mungkin beranggapan ketika kita membuat hukuman itu sudah merupakan suatu perbuatan yang sesuai, karena sudah ada tata tertib, sudah ada aturan yang mengikat di sekolah kita. Yang kedua, kita kadang sering memberikan penghargaan kepada anak yang berprestasi, ya, anak yang baik, anak yang apa, sehingga itu sudah dibiasakan. Bahkan tak jarang juga Bapak Ibu guru memberikan hadiah kepada anak-anak yang menonjolkan kemampuan yang lebih dibandingkan kawan-kawannya. Itu kan bentuk penghargaan Bapak Ibu ya. Baik, di sini konsep disiplin dengan identitas itu gagal. Yang gagal seperti apa? Hukuman ini gagal. Kenapa? Menyakitkan. Jelas. Kalaupun dia mau mengikuti, itu keterpaksaan menyakitkan bagi dia, dan itu hanya bisa untuk jangka pendek saja. Kalau jangka panjang nggak akan mungkin dia anak itu mau apa. Berikutnya, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Karena kita hukum dia, kita hukum, kita suruh segala apanya, dia jadi malu, rendah diri, karena dia sering nggak jujur. Takut yang dihukum kan,
Anak itu menyembunyikan kesalahan, dia nggak mengaku. Itulah dampak negatif daripada hukuman. Dan penghargaan, kita beranggapan selama ini bagus penghargaan itu akan mensupport, mempamping, meningkatkan motivasi anak. Kita anggap ya, dengan penghargaan seperti itu, wah anak ibu bagus, anak hebat, ini baru anak ibu. Yang lainnya apa ini? TOL. Yang lainnya TOL ini, cuma kamu yang hebat nih. Ini ditiru nih anak ini, hebat nih. Yang lainnya apa? Kerja di rumah. PR ini nggak siap, tengok tiru ini. Tentunya penghargaan ini itu tidak efektif. Kenapa? Ini hanya sebagian anak saja yang mendapatkannya, sedangkan anak yang lain tentu tidak mendapatkan penghargaan tersebut. Berikutnya merusak hubungan. Jelas, saya puji Luki, wah Luki mantap belajarnya, sementara lainnya nggak saya puji. Akhirnya akan merusak hubungan di kelas itu sendiri. Berikutnya, mematikan kreativitas. Yang dipuji, wah dia semangat, akan menggali terus. Yang tak pernah dipuji, males lah ngapain. Toh nanti biar aja dia yang disuruh ke depan ngapain, awal aja. Ngapain awal disuruh, mampus aja lah. Orang nggak pernah dipuji kok. Jadi dia mengharapkan itu juga. Jadi suatu yang mengharapkan. Karena kita nggak pernah memberikan pujian, anak ini jadi malas, nggak ada kreativitasnya. Udah, biar dia aja tuh. Jadi kesayangannya Bu Yuheni itu siapa ini? Itu kan, misalkan. Baru menghukum dengan sistem ranking. Kenapa di kurikulum Merdeka nggak ada ranking? Ternyata sistem ranking itu menghukum anak-anak yang selama ini nggak dapat ranking. Kenapa? Kita menilai meranking anak hebat itu berdasarkan aspek pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan ini anak mungkin pengetahuannya tidak begitu menonjol, tetapi kreativitas lainnya seperti di olahraga, seperti di seni itu tidak nampak secara jelas di rapor dia, sehingga dia nggak disebutkan, nggak terapa, sehingga sistem ranking di kelas itu justru malah menimbulkan hukuman bagi beberapa anak yang tidak dapat juara kelas. Jadi kita udah bersyukur sudah kita terapkan tanpa ranking ya. Walaupun di rapat masih dibuatkan ya introspeksi diri. Besok seperti apa konsep yang ingin kita buat? Kenapa? Penghargaan itu tidak menghukum. Anak yang mendapatkan juara cembrek itu juara terakhir, bisa nggak kita bayangkan bagaimana perasaan anak itu? Kalau anak yang juara satu, orang tuanya bangga di media sosial, di Facebook itu ditunjukkan, ini anakku hebat, juara satu, dapat hadiah lagi, dapat buku segala macamnya. Bagaimana perasaan anak kita yang mendapatkan juara terakhir? Pernah kita membayangkan seperti apa perasaannya? Maka dari itu, maka penghargaan juga itu sifatnya merampas hak dan tidak menghargai diri anak-anak kita. Baik, next. Berikutnya, selain ada hukuman, ada penghargaan, ada konsekuensi dan ada restitusi. Nah, konsep disiplin ini Bu, ini termasuk dalam kategori sukses. Ini perlu kita terapkan. Yang pertama konsekuensi. Konsekuensi ini mengandung nilai positif atau sukses. Hanya saja kalau konsekuensi itu hanya jangka pendek. Misalnya gini, apa contoh konsekuensi? Misalnya gini, kita punya aturan di sekolah kan? Ada tata tertib di sekolah. Ketika anak melanggar tata tertib tersebut, tentunya ada konsekuensinya. Jadi kita nggak memberi konsekuensi, tetap ada konsekuensi. Pemberian konsekuensinya itu bernilai positif atau sukses, tetapi ini hanya berlaku untuk jangka pendek, bukan jangka panjang. Berikutnya, kita perlu setiap hari monitor anak. Jadi selama ini Bapak Ibu sekalian, yang kita terapkan di sekolah kita ini sistem konsekuensi. Kita monitor anak, itu cabut tuh kelas 71, siapa anaknya, sering cabut ke kantin, itu kan monitoring. Kita harus sering monitor. Apakah itu bagus? Ya bisa. Kategorinya baik, juga sukses, tetapi ini hanya untuk jangka pendek,
tidak meyakinkan anak. Kalau hanya kita hukum dengan konsekuensi, anak besok dia akan buat lagi karena nggak menyadari. Berikutnya, murid hanya bisa menghormati peraturan yang kita buat. Ketika di sekolah ini dia akan ikuti aturan, kan bagus kan? Itu bagus juga, sukses. Berikutnya, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, apa yang lebih baik lagi? Apa yang lebih sukses lagi? Yang lebih baik dan lebih sukses itu adalah restitusi. Seperti apa restitusi? Kalau kita menyelesaikan masalah anak dengan cara restitusi, itu berbeda dengan konsekuensi. Walaupun nilai-nilai aturan-aturan yang mengikat, kesepakatan yang kita buat itu mengandung unsur konsekuensi, tapi penyelesaiannya dengan cara restitusi. Betul, Pak Bapak kira-kira kita tetap ada konsekuensi bagi anak yang melanggar aturan sesuai dengan kesepakatan yang kita buat, tetapi penyelesaiannya itu dengan cara restitusi. Restitusi itu apa? Win-win, menang-menang, solution. Jadi menang-menang memberikan solusi. Ini restitusi. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi ketika anak berbuat salah, kita akan mengarahkan itu anak, bukan menjudge anak dengan ketentuan yang ada, tapi kita arahkan dia bagaimana dia bertanggung jawab terhadap dirinya. Dia menyadari seperti apa kesalahan yang dia lakukan. Kita biarkan dia seperti apa sih kesalahan buat dia menyadari sendiri. Berikutnya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Ketika dia tahu yang dia buat itu salah, dia dapat menyadarinya, maka dia sudah bisa menghargai dan menghormati dirinya dan bisa menghargai orang lain. Baru ada nanti teori kontrol. Nanti kita akan diskusi itu ya, seperti apa teori kontrol itu. Baru murid akan bersemangat memperbaiki kesalahannya. Kenapa? Dia akan semangat. Kita memberikan solusinya dari dia sendiri, dari keyakinan dia sendiri. Nah, kamu yakin nggak yang kamu lakukan itu benar atau salah? Iya Bu, salah. Artinya kan keyakinan dia yang kita pukul, yang kita berikan pengertian. Bukan langsung ujuk-ujuk kita beri sesuai dengan konsekuensi kesepakatan kita. Kalau kamu lakukan apa? Cuci WC. Itu kan hukuman. Walaupun ada konsekuensinya juga. Dalam restitusi kita tidak diarahkan seperti ini. Baik, next. Banyak kali Bapak Ibu ya. Pengertian restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Baru ciri-ciri restitusi, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ada tawaran, bukan paksaan. Ditawarkan dia, ditawarkan. Seperti apa nih kalau kamu udah tahu ini salah? Seperti apalah kira-kira menurut solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalahmu ini? Kita beri mereka tawaran, bukan hukuman. Wah, karena kau udah melanggar, cuci WC, gitu kan? Selama ini sering saya lakukan, termasuk ibu-ibu juga. Seperti itu ya. Baru restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasar tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi bukan kita membuat tindakan berhubungan, tapi karakter anak yang kita rubah. Berikutnya, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ketika dia buat salah, dia punya rasa percaya diri, dia pede untuk kembali masuk ke kelasnya, untuk kembali ke kelompoknya. Misalkan baru saja terjadi kasus sama kita Bapak Ibu ya, baru terjadi kasus terkait dengan beredarnya video pornografi. Jadi si anak ini ketika dengan cara restitusi, bagaimana menyelesaikannya, itu kita mencari cara dia bisa kita kuatkan keyakinannya, dia harus kita kuatkan, dia tahu dia buat salah sesuai dengan keyakinannya.
dengan memperbaiki dirinya sendiri, tidak dengan kita paksakan dengan aturan, dengan hukuman. Karena kamu sudah melanggar, maka hukumannya adalah seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ini sudah ketentuan, tidak bisa tahu lagi, misalkan seperti itu. Jadi kalau restitusi, kita membuat keyakinan pada anak kita untuk dia bisa menyadari, dan harapannya ketika dia bisa menyadari, dia punya suatu keyakinan dan kekuatan dalam dirinya sehingga dia bisa kembali ke kelompoknya. Kalau dia tidak punya keyakinan, dia besok nggak sekolah lagi tuh, karena malunya luar biasa kan. Apalagi Ibu BK tidak bisa meyakinkan dan memberi penguatan karakter. Ini Ibu BK kan luar biasa nih. Saya yakin dia bisa dunia nih, meyakinkan anak. Kenapa? Kayaknya anaknya masih mau sekolah sih. Hari Senin sekolah. Nah, anaknya mau sekolah, sehingga tidak ada masalah bagi kita. Sepanjang memang dia sanggup, dia bisa. Artinya kita sudah berhasil melakukan restitusi kepada anak tersebut. Kita tidak menjas, kita tidak menghukum. Seperti apa nanti Bapak Ibu sekalian, kita akan lihat nanti segitiga restitusi. Nanti kita praktek aja lah. Kasusnya kalau segini nanti ya, kita praktekkan seperti apa. Baik, next. Jadi kita bisa bedakan bagaimana kalau guru menghukum, bagaimana kalau guru menggunakan konsekuensi, bagaimana guru kalau menggunakan restitusi. Kalau guru menghukum, contoh kegiatan ya, ini contoh menghukum nih. Kalau guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Ini anak buah salah, karena kau buah salah ribut di kelas, kawan-kawannya ribut aja, keluar. Hormat bendera selama 10 menit. Itu adalah contoh guru yang menghukum. Guru marah dan murid takut. Ini saya sering nih, marah-marah. Dengan karakter mata melotot, mukanya merah, sangar ya. Mungkin ada juga sebagian bapak ibu guru sama seperti itu. Itu adalah proses menghukum dan nilainya negatif. Yang kedua, konsekuensi. Tadi sudah kita sepakati bahwa konsekuensi itu adalah merupakan model sukses. Sukses dia positif, tetapi dia tidak bisa merubah karakter secara keseluruhan dan hanya bisa digunakan dalam jangka pendek. Contohnya apa? Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat, atau menuliskan saya berjanji tidak akan mengulangi. Ya, itu kan konsekuensi. Jadi bukan hukuman sudah. Jadi kita suruh anak, pokoknya bapak nggak mau tahu, sesuai dengan kesepakatan bahwa hari ini kita murid-murid harus kumpulkan semua tugas-tugas PR yang sudah bapak berikan. Kau kerjakan waktu istirahat, bapak nggak mau tahu, mending kumpulkan. Kalau enggak, awas kau nanti. Ini ada aturannya, konsekuensinya. Atau yang kedua, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Ini saya yang sering ini. Jadi konsekuensi ini istri saya lakukan. Saya sok tegas sama ini kan. Yang sana tuh, yang ribut-ribut ke depan kamu, ini tegas namanya. Anak takut kan? Takut pada menyalahi aturan. Tapi saya tidak mau disalahkan. Kenapa? Ini merupakan bentuk identitas sukses, walaupun tidak membentuk karakter anak dalam jangka panjang. Tapi kenapa? Ini perlu kita lakukan. Perlu. Saya sudah coba Bapak Ibu di kelas 9 dengan cara restitusi, gagal karena memang butuh kesabaran. Katanya apa? Orang-orang hebat yang di sana yang menciptakan ilmu restitusi ini, kita disuruh untuk lebih bersabar karena menyesuaikan dengan kondisi dan situasi. Kebutuhan dasar manusia. Saya mau nanya Bapak Ibu, kita sebagai manusia tentunya punya kebutuhan dasar. Kira-kira Bapak Ibu sekalian apa saja sih kebutuhan dasar yang ada yang ingin Ibu penuhi selama ini? Ada kira-kira yang bisa memberikan pendapat? Kebutuhan dasar, Bu Reni? Ibu kan punya kebutuhan dasar. Kira-kira apa kebutuhan dasar Ibu? Nanti kita akan kaitkan dengan pembelajaran. Seperti apa?
Ibu Meli, kira-kira apa kebutuhan dasar ibu yang ingin ibu penuhi? Baiklah, kita akan buka apa saja merupakan kebutuhan dasar manusia. Nanti kita akan kaitkan dengan matematika. Next. Apa kebutuhan dasar manusia itu? Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatannya. Next. Apa saja itu? Yang pertama, penguasaan. Sifat kita manusia, kita punya kebutuhan untuk menguasai. Kita punya kebutuhan untuk menguasai. Kita ingin punya rumah. Ya Bapak Ibu ya, kita ingin punya sesuatu. Itu kan penguasaan. Kita ingin menguasainya. Yang kedua, bertahan hidup, jelas dong. Kita pasti survive, ingin bertahan hidup dalam setiap kondisi apapun. Kalau kita udah gak bertahan hidup, ya artinya kita udah cepat mati. Berikutnya, kasih sayang dan rasa diterima. Seperti sama Pak Herman tadi ya, butuh kasih sayang, butuh cinta. Kita butuh kebebasan dan kita butuh kesenangan. Nah, ini merupakan 5 konsep dasar kebutuhan dasar manusia. Cuma 5 ini aja. Kita butuh ada tempat yang kita kuasai, kita butuh kasih sayang dan rasa dihargai, diterima oleh orang lain, kita harus bisa bertahan hidup, baru kita butuh kesenangan. Kita butuh kesenangan, berikutnya kita butuh kebebasan. Ya, next. Oh, enggak, betul. Baik. Mari kita diskusikan kasus atau masalah yang terjadi di kelas kita berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Baik Bapak Ibu, saya akan berikan contoh kasus. Gak jauh-jauh, kasus yang baru aja terkait masalah penyebaran video di WA. Menurut Bapak Ibu, anak kita yang melakukan itu, kira-kira sebenarnya dia ingin memenuhi kebutuhan yang mana di antara ini? Dia ingin memenuhi kebutuhan mana dari mana? Dia mau bikin video itu ya, video itu sebenarnya kan dia ingin memenuhi kebutuhan dia dari 5 konsep dasar itu. Dari sejak 5 ini kira-kira dia ingin memenuhi yang mana? Apakah dia ingin bebas? Belum tentu. Kesenangan. Bisa jadi ya kesenangan ya. Dia ingin senang-senang gitu. Dan boleh jadi dia tuh kurang dikasih sayangi, dia kurang kasih sayang, dia kurang dicintai, sehingga dia ingin berbuat supaya dia tuh diperhatikan, ya kan, diterima sama orang lain, dikasih sayang. Mungkin jadi dia kurang kasih sayang. Jadi ada 2 ya. Berikutnya ini, mungkin kita sering suka bontot anak gue terkait pada pelajaran hari Senin ada ekstra mengaji, anak bawa bontot. Tanpa kita sadari itu ada anak yang usil itu. Ada anak yang usil dia nggak bawa bontot ya, nggak dibontot orang tuanya segala macamnya, sehingga dia sering mencuri atau mengambil bontot kawannya. Itu pasti ada seperti itu. Ketika kita proses, ya cuma lalu saya nggak pernah dibagi bontot. Mama saya nggak peduli, yang HP-nya di rumah, macam mana mau butuh saya. Enak saya makan di warung, setelah itu kenyang. Pas siang orang tua bontot, ya saya ambil bontotnya, saya makan. Kira-kira menurut Bapak Ibu, dia itu memenuhi kebutuhan apa sih? Kasih sayang boleh, penguasaan boleh. Dia ingin menguasai orang lain kan? Ingin dikuasai orang lain tuh. Ingin menunjukkan dia power dia, wah ini saya hebat ini, saya bisa ngambil punya orang. Artinya dia ingin berkuasa. Berikutnya bertahan hidup. Mungkin dia tadi bontot rumahnya kan nggak selalu dia suka pakai. Memang orang nggak punya nih, nggak ada bontot, memang nggak salah dari rumah. Jadi karena dia ingin bertahan hidup, ini disuruh pulang siang-siang sama gurunya. Aduh, gurunya suruh pulang siang-siang pula, awak tak mungkin makan, ditolong oleh kawannya. Dia artinya ingin memenuhi bertahan hidup. Ada itu, ada. Karena nggak semua anak dengan begitu banyak anak itu mungkin dia memenuhi kebutuhan
terdapat 5 posisi kontrol dalam mengajar dan belajar pada anak-anak. Yang pertama itu ada guru yang sukanya penghukum. Yang kedua, ada guru ketika anak bermasalah itu dibuat anak itu supaya dia merasa bersalah. Ada ya? Yang ketiga, ketika dia masalah kita akan lihat jadikan teman ya, jadikan teman. Guru kita buat jadi teman, anak jadi teman menyelesaikannya. Baru ada pemantau. Kalau pemantau disebutkan seperti apa ya? Baru ada sebagai manajer. Nah, sebagai penghukum biasanya, itu udah bisa membayangkan ya. Kalau menghukum, ya seperti itu. Ketika anak telat ya, telat menit, ya, nggak pakai topi, pakai dasi, nanti beli operasi. Itu saya lakukan itu menghukum. Udah nih, bukan apa yang kasih mereka beli operasi. Habis itu kalau nggak apa, bersihkan kamar mandi itu menghukum. Berikutnya pembuat rasa bersalah. Wah ini guru yang melankolis nih, penuh dengan drama. Ketika anak ini bersalah, kita buat dia menangis. Apa nggak kau bayangkan aku? Orang tuamu susah payah mencari uang, kau pula seperti ini. Anak nangis, merasa bersalah ya. Jadi membuat anak ini merasa bersalah. Gitu. Ini posisi guru kita. Ini kita seperti itu berbuatnya. Berikutnya sebagai teman. Ada ketika ada masalah ini, ulang bandel suka apa? Nanti itulah, nggak bisa belum itu ya, nggak bisa sebagai teman. Itu ada cara seperti itu. Berikutnya pemantau. Kalau pemantau ini itu didasarkan pada kesepakatan dan tata tertib sekolah. Ketika anak ini berbuat kesalahan, ketika melanggar aturan, maka kita kembalikan ke tata tertib dan kesepakatan aturan. Ini kalau memantau ya, kita pantau dia nanti, kita pantau, kita lihat, oh misalnya nih, kita pantau, kita kontrol nanti. Nah, ketika dia berbuat salah, kita akan kembalikan kepada kesepakatan dan tata tertib kelas yang kita buat. Itu dia pemantau. Berikutnya manajer, ini yang luar biasa. Kalau kita sebagai manajer, kita menyelesaikan permasalahan anak dengan cara restitusi. Kalau pemantau dengan cara konsekuensi. Jadi cara ini bagus. Sebenarnya cara yang apa ini? Cara dua ini yang paling tepat untuk kita laksanakan. Yang pertama pemantau. Kalau kita belum siap menjadi manajer dalam masalah anak, minimal kita bisa menerapkan dengan cara pemantau. Anak ini bisa kita tertibkan sesuai dengan tata tertib dan kesepakatan. Tetapi kalau ini ibu, ini panjang tahapannya. Ada namanya restitusi. Bagaimana anak kita pengaruh secara intensif pribadinya, dia menyadari. Setelah itu kita kuatkan lagi, kita berikan pemahaman segala macam. Ini panjang, itu manajer. Tapi kita harus itu. Harapan kita ini dengan pelatihan ini, kita bisa mengarahkan menyelesaikan masalah pelanggaran anak itu dengan cara manajer. Seperti apa? Monggo di next. Nah, ini contoh kata-kata. Contoh kata-kata pada penerapan 5 posisi kontrol. Penghukum, patuhi ya aturan sekolah, lalu berdiri pada kelas atau berdiri dekat dari barisan. Ini kadang bisa bikin malu. Anak kita bikin malu. Ini mau hukum namanya. Berikutnya, kalau pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan apa konsekuensinya. Jadi kita kembalikan kepada aturan dan tata tertib sekolah. Berikutnya, kalau sebagai teman, ayolah yang tertib, buat guru bangga, gitu kan. Kita buat dari teman kita, ayolah buat ibu bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Itu jangan lagi ya, buat ibu bangga ya. Berikutnya kalau kamu harus bersalah, berapa kali sih ibu harus beritahu kamu? Bu guru kecewa sama kamu loh kalau kamu buat gini. Jadi dia ya mendramatisir lah, mendramatisir. Kalau manajer, yang pertama, apakah kamu tahu salahmu? Katanya sama dia, tahu bu, saya buat ini. Emang dia sendiri. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan itu? Kita berikan dia mencari solusinya, bukan dari kita
dia mencari solusi sendiri, itu manajer. Next. Nah, ini terakhir adalah segitiga restitusi. Ini cara terbaik saat ini dalam upaya menangani anak-anak yang bermasalah dan anak-anak yang melanggar peraturan tata tertib. Silakan. Oke. Pada segitiga restitusi ini ada 3, Bapak Ibu. Ketika anak berbuat salah, ketika anak melanggar aturan, maka kita punya 3 tahapan secara restitusi menyelesaikannya. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas dulu. Lalu mengubah identitas anak dari orang yang gagal kepada melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Contohnya, setiap orang pasti pernah melakukan salah, kamu bukan satu orang yang pernah melakukan itu. Baru yang kedua, memvalidasi. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, seperti apa contohnya? Kita akan coba, Bapak Ibu. Contoh kita menerapkan segitiga restitusi. Contohnya gimana? Kita ambil yang kasus ini ada yang baru ya, yang video ya. Yang video ini kan masih baru, masih hangat. Artinya lebih gampang kita dan bagaimana nanti kita menyikapi. Kebetulan Bu Halimah ini ada buat wali kelasnya ya. Nah, apa? Yang pertama, kita harus menstabilkan identitas. Jadi dalam kondisi dia ini galau, ketika dia membuat itu dia nggak tahu itu kalau itu membuat kesalahan, dia nggak pernah tahu. Ketika sudah dikirimkan ini video, sudah terkirimkan, jadi ketika itu sudah dilakukan dia, maka kan dia galau nih. Maka langkah pertama kita menghentikan kegalauannya. Kita hentikan kegalauannya, bukan pertanyakan. Yang penting kita sudah tahu itu salah. Iya Bu, saya punya salah. Setiap orang itu pasti berbuat salah. Bukan cuma kamu aja. Banyak orang-orang juga setelah berbuat salah sama seperti kamu. Jadi kita tenangkan dulu, kita tenangkan hatinya. Kita tenangkan dulu, karena ini anak ini lagi nggak nyaman ini, lagi udah luar biasa. Jadi kita tenangkan dulu. Setelah itu kita memvalidasi kebutuhan. Sebenarnya apa kebutuhan dia? Kita tanyakan, motivasi kamu seperti apa sih sebenarnya kalau buat seperti itu? Ya ada Bu, ya saya cuma canda-canda aja, iseng-iseng aja. Artinya kan kita tahu kebutuhan dia untuk kesenangan. Itu kan Bu. Jadi pada saat validasi ini kita udah tahu nih, ini anak ini kebutuhan karena ingin senang-senang aja, atau ingin bebas, Baru kita masuk kepada menanyakan keyakinan. Menurut anak ibu atau anak bapak, keyakinan apa di kelas yang sudah Anda lakukan? Ya Bu, saya sudah melanggar keyakinan, melakukan tindakan salah, mengirimkan video-video yang tidak senonoh, yang tidak elok, yang tidak pantas dilakukan oleh seorang murid. Ketika dia sudah menyadarinya, Bu, kita berikan solusi. Tapi solusinya bukan dari kita, dari dia. Tawarkan. Kira-kira seperti apa untuk menyelesaikan masalah ini? Menurutmu, tapi kita tak membimbing ya, kita tidak dampingi dia. Kira-kira seperti apa? Apa yang cocok lah yang menurut kamu kita lakukan, atau yang ibu lakukan menurut kamu supaya ini kau bisa kuat jiwamu, kau bisa kuat keyakinanmu untuk bisa tetap sekolah. Berikan dia mencari solusi sendiri. Dia yang mencari solusi dengan kita. Tapi kalau memang dia blank, tidak apa. Jika seandainya, kita hanya memberikan arahan aja, kita mengasih saja. Jika seandainya besok ada seperti ini, apakah Anda masih mau seperti apa? Tidak Bu, saya sudah tidak apa. Itu tidak memiliki keyakinan. Artinya dia menang. Dia menang. Dia bukan dalam kondisi kalah. Kalau kita buat salah, kamu salah. Kamu melanggar aturan, kamu begini kan salah dia. Dalam kondisi kalah. Kalau kita suruh mencari solusinya sendiri, maka dia akan mendapat kemenangan. Contoh lain, anak berkelahi. Ini yang sering ya, anak kelahi orang itu berkelahi. Bagaimana cara kita membuat restitusi dengan segitiga restitusi? Yang pertama,
dua orang berkelahi, ini dua-duanya nggak mau diapakan nih, nggak ada yang mau ngalah, pasti ada aja alasannya. Kita tanya, kenapa berkelahi? Wah dia yang ini, wah dia ini, pasti gitu kan. Nah, dalam kondisi seperti itu kita harus bisa menstabilkan dulu kondisi dia. Jangan kita ajak dia menentukan, mencari solusi dalam kondisi dia sedang marah, dalam kondisi dia belum stabil. Susah kita. Ketika dia belum stabil, datang kita, mencari masalahnya, makin panas situasinya, tidak menyelesaikan masalah dia. Jadi kita harus menstabilkan dengan cara apa? Tenangkan dulu, ditenangkan. Duduk dulu, santai dulu, santai. Kita bilang, semua orang itu pasti berbuat salah, nggak cuma kamu aja. Jadi kita harus menyadari kalau kita berbuat salah. Jadi nggak ada manusia sempurna, pasti orang berbuat salah. Jadi ketika sudah tenang dia, sudah tenang, sudah stabil dia, baru kita masuk ke validasi. Kita cari tahu kenapa sih kok berantem? Ya kami berantem bu tadi gara-gara ini. Setelah itu kita mencari solusinya, win-winnya, keyakinan. Kita tanya sama dia, kira-kira keyakinan apa yang sudah kalian langgar? Ya bu, kami berantem, kami sudah melanggar aturan, tidak saling menghargai sama kawan. Biar anak yang mencari keyakinannya, dia sudah tidak mempercayai sesama kawannya, tidak menghargai kawannya, sudah berantem. Setelah itu, apa solusinya? Solusi dari kita. Misalkan saya berantem ya, saya berantem, tas kawannya ini putus, tarik-tarikan. Yang ini karena dia marah, ditarik, dia koyak ini copot kancingnya. Tawarkan, kira-kira dengan melihat kondisi seperti ini tasnya putus, ini kancing barunya copot. Bagaimana solusinya? Bagaimana solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah ini? Biar dia mencari apa? Kira-kira kalau kau perbaiki punya dia bisa nggak? Nggak pandai jahit saya pak. Jadi ini kamu ini kancingnya copot. Kira-kira bisa nggak kau perbaiki punya kalau dia copot kancing ini? Nggak pandai jahit pak. Kita berikan solusi. Apa solusinya? Kita hanya memberikan ini ya, bukan solusi akhir ya. Memfasilitasi untuk mencari solusi. Nah, nanti di jam istirahat bisa bapak bawa kamu keduanya menghadap Bu Erika, guru prakarya. Nanti Bu Erika akan bapak suruh anak-anak ini belajar menjahit supaya anak-anak ini bisa memperbaiki tasnya yang putus dan kancing bajunya yang copot. Jadi kita sudah berdiskusi. Artinya yang ini kan gak merasa dia kalah. Udah dicopot ke tas kawannya, kita hanya bertanggung jawab, tolong diperbaiki tas kawan yang copot. Itu mungkin solusi kemenangan buat dia. Dan orang yang nyopotkan kancingnya itu kita beri solusi, perbaiki kancing baju kawan yang copot sehingga masing-masing anak itu tidak ada yang merasa disalahkan, tidak ada yang merasa kalah, dan mereka merasa menang sama menang dan mendapatkan solusi terbaik dalam menyelesaikan masalahnya. Oke, next. Oke, tadi dulu bagian-bagiannya. Ketika kita menstabilkan identitas, apa yang kita sering kita buat, kalimat-kalimatnya juga berbuat salah itu tidak apa-apa. Kita sudah gitu sama anak-anak. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah berbuat salah seperti itu kok. Dia bilang, bapak waktu SMP juga pernah buat gini. Jadi nggak apa-apa. Ya mau kita buat itu. Walaupun dibuat salah, jangan kita bilang kau gini, nggak apa-apa. Kita kan ingin menstabilkan, ingin menenangkan dia dulu. Tujuan menenangkan, bukan apa ya, menenangkan. Baru kita bisa menyelesaikan masalah ini. Slow aja. Kalau anak dari yang masalah kasus studio ini, kita bilang sama dia, kita bisa menyelesaikan masalah ini. Slow aja, santai aja. Ya, next. Baru pada saat validasi, kata-kata yang atau kalimat yang bisa kita gunakan adalah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk daripada ini kan. Misalkan dia yang ngirim video ini, untuk memvalidasinya, untuk mengetahui kebutuhan apa yang dipenuhi, dan kita bilang, kalau seperti ini nak, kau pasti bisa buat lebih dari ini loh. Jadi jangan merasa kamu ini
Bapak yakin kau bisa buat lebih dari ini, lebih parah dari ini, bisa kau buat kan? Jadi itu hanya untuk menguatkan aja Bu. Kita bukan mengharapkan dia akan buat seperti itu lagi, dibuat lebih parah, bukan, hanya untuk menguatkan ya, menguatkan. Berikutnya, kamu pasti punya alasan. Kenapa sih kamu lakukan hal seperti itu? Gak perlu kita tanya alasannya Bu. Kita apa alasanmu kan? Kan beda kan? Apa alasanmu? Dengan kata-kata kamu pasti punya alasan. Kalau apa alasanmu, kita membutuhkan jawaban kan? Kalau ini kamu pasti punya alasan mengapa, kan nggak perlu jawaban. Biar dia menjawab alasan-alasannya pada diri dia sendiri kan gitu. Jadi untuk validasi, menguatkan dia. Berikutnya, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Misalnya gini, dia berantem nih, gara-gara rebutan bukunya mau diambil, mau dicuri, dia pertahankan, harus dengan berantem. Ya, artinya kita harus kuatkan juga bahwa yang kamu lakukan itu bagus, walau berantem bagus. Kenapa? Untuk melindungi apa yang kamu miliki. Itu perlu juga diberi penguatan seperti itu. Nggak harus kau ini sedikit-sedikit mau pukul kawan-kawanmu, terpecah di mobil berdarah kayak mana? Kan seperti itu kalau dilihat dia nggak seperti itu. Berikutnya, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Kalau ini mungkin agak susah ya. Kalau suruh pertahankan sikapnya seperti itu, kadang ya kurang bagus juga. Artinya, cobalah berubah dengan sikap yang lebih baik lagi. Kira-kira seperti apa? Jangan bilang dia buat jawaban. Kira-kira seperti apa Bapak Ibu ya? Coba pikir sendirilah gimana caranya. Next, ini terakhir menanyakan keyakinan. Jadi kita tanyakan Bapak Ibu sama anak-anak ini, kalau kalian, tanya sama dia, kira-kira keyakinan kelas apa yang kamu anggar ketika kamu berkelahi dengan kawan? Tanya sama dia, kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar ketika kamu mengirimkan video seperti itu? Kira-kira keyakinan kelas apa yang kamu langgar ketika kamu mencuri bontot kawanmu tadi itu? Kan seperti itu. Itu artinya menanyakan keyakinan. Setelah itu, apakah sampai situ tidak? Kira-kira apa solusi yang terbaik Ananda ini supaya besok ini tidak terulang lagi? Apa solusinya? Dari dia sendiri Bu, nggak perlu dari kita. Ya, misalnya anak terlambat ya, anak terlambat datang. Alasannya adalah karena dia sering main game sampai tidur malam. Jadi pada saat menanya kita ini sama dia, nah, tahu nggak kamu apa yang sudah kamu langgar keyakinan kelas ketika kamu datang ke sekolah lambat? Iya Pak, saya sudah tidak disiplin karena ketentuan dalam kelas saya harus datang 15 menit sebelum bel pelajaran dibunyikan. Nah, lalu apa solusinya? Apa solusinya nak supaya kamu tidak datang terlambat lagi? Biar dia yang cari solusi, jangan kita. Saya akan berusaha Pak, misalkan ya, saya tidak akan tidur malam-malam lagi. Saya akan mengurangi main online saya sehingga saya bisa tidur lebih awal dan bisa bangun lebih awal sehingga saya tidak terlambat berangkat ke sekolah. Selesai masalah itu. Solusinya apa? Solusinya dari anak itu sendiri. Gak perlu kita paksakan dengan keyakinan kita ke dia. Biarlah keyakinan dia, solusi dari dia untuk menyelesaikan masalah dia. Itulah restitusi ketiga, restitusi. Next. Penutup, Bapak Ibu sekalian, mari belajar bersama. Ini yang tengok gantengnya ya, yang tengok orang gantengnya. Tengok tulisannya aja. Berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita sehingga dapat menentukan karakter profil pelajar Pancasila. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Semoga bermanfaat. Dan tentunya ini nggak sampai di sini, kita bisa berkolaborasi dan berdiskusi dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi di sekolah kita. Kira-kira siapa
Bapak Ibu? Siapkah Bapak Ibu berkolaborasi? Siap. Baik, kita bergerak bersama, karena kalau guru sudah bergerak, maka pendidikan Indonesia akan bisa lebih maju. Amin. Allahumma amin. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu moderator. Baiklah Bapak Ibu sekalian, demikianlah acara kita pada siang hari ini. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Pak Abdi dan apa yang sudah kita diskusikan pada hari ini dapat menjadi pembelajaran bagi kita ke depannya untuk menerapkan kesehatan dan keadaan kelas. Ya, sekian saya sebagai moderator atau pembawa acara. Mohon undur diri apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.